Pemirsa ATV masih di Jendela Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Batu bersama Grup Politan Televisi. Kiai, tadi kita bahas di segmen pertama tentang betapa kita harus menghisap diri kita sendiri seperti yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar, menghisap setiap hari, bahkan beliau menganjurkan setiap menjelang tidur. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bisa menghisap dirinya itu adalah orang-orang yang rendah hati. Tidak merasa dirinya sempurna. Tidak merasa dirinya yang paling baik. Karena orang yang merasa dirinya baik, dia akan melihat orang lain rendah. Nah, gimana Kiai? Betul itu, kalau kita melihat salah satu hadis baginda Rasul itu menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya koreksilah, muhasabalah, hitunglah dirimu sebelum nanti kau dihitung oleh Allah. Dan coba ditakar, ditimbang amal-amalmu ini sebelum nanti ada timbangan dari Allah. Artinya apa? Ini sangat penting sekali bagi kita. Artinya ya kita sekarang mungkin secara pribadi kita sudah masuki usia berapa, mungkin berapa, apa bukan kita itu muhasabah tentang kebaikan yang pernah kita jalankan, tidak, tapi berkaitan dengan nanti bagaimana nasib kita ke depan itu kalau tanpa ada muhasabah. Karena orang yang tanpa muhasabah tadi sudah disampaikan, orang tanpa ada koreksi ini akan mengalami gagal, kehancuran. Artinya apa? Kesombongan yang akan menjadi-jadi. Itu di situ. Jadi makanya kalau dalam istilah kita sehari-hari kan harus ada koreksi dan juga kritik gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau kritik itu mengandung kecaman atau tanggapan gitu ya, mungkin loh kalau kritik. Tapi kalau koreksi kan mungkin mengandung pembetulan atau perbaikan atau pemeriksaan. Jadi memang pertama bisa dimengerti bahwa muhasabah itu bisa dilakukan diri sendiri. Betul. Atau juga lewat masukan, kritik dari orang lain. Betul. Ini yang pertama. Tapi yang sebetulnya adalah bahwa setiap kita sebetulnya itu tidak ada yang sempurna. Jadi memang artinya bahwa setiap orang itu punya sisi gelap lah. Betul. Yang orang lain tidak tahu. Yang kemudian kita bersyukur Allah menjaga rahasia itu. Nah, rahasia itu biasanya barangkali dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak patut lainnya, itu hanya kita saja yang tahu dan Allah. Nah, kalau kita bisa melihat itu, gitu lah. Ini kan akhirnya kita memperbaiki. Artinya dalam sehari tadi saya telah melakukan apa, kebaikan apa yang sudah saya lakukan, kemudian kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Termasuk Kiai, barangkali ya tadi siang itu kita berapa kali tersenyum, dan berapa kali mengumpat, berapa kali mengucap hamdalah, dan berapa kali mengeluh. Ini mungkin yang kecil itu. Ya, betul. Itu makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis begini. Idza hamamta amron fatadabbar akibatahu. Fa in kana rusdan fa amdi wa in kana ghayyan fantahi. Yang artinya begini. Manakala kau ingin melakukan sesuatu, maka lebih dulu tadabur dulu. Pertimbangkan dulu apa yang akan. Kalau toh memang itu nanti baik akibatnya, lanjutkan. Betul. Tapi kalau nanti akan berdampak tidak baik, maka berhentilah di situ. Ini apa artinya? Ini memberikan peringatan bahwa kita kalau yang namanya kepleset siapa saja ya. Jangankan orang awam seperti kita ini ya.
Orang yang sudah luar biasa dalam salah satu keterangan ya. Kalau doa aja sudah kelihatan aras mungkin. Itu juga masih tergelincir. Betul, karena apa ya? Karena kita paling tidak harus setiap saat harus ada muhasabah untuk diri kita masing-masing. Ini kan maka Rasulullah SAW itu pernah menyebut bahwa satu hari itu beliau beristighfar 100 kali. Kurang dari 100 kali ya. Ini kan tidak kurang loh itu. Tidak kurang dari berarti 100 kan kali. bisa lebih dari 100 kali. Karena ya barangkali ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Apalagi sekelas kita. Itu Rasulullah. Iya, Rasulullah aja istighfar 100 kali. Apalagi sekelas saya. Oh, ini mestinya istighfarnya harus satu hari 1 juta kali kan mungkin. Nah, tapi ada sebuah Kiai. Muhasabah itu kan juga bisa bermakna agar kita itu mengenal diri, mengenali, memahami. Maka Nabi pernah mengatakan, ikutilah kesalahan atau dosa itu dengan kebaikan. Mungkin biar 50-50 ya. Betul. Betul. Tadi Fa'at bisayi'at bil hasanah itu kan di situ. Jadi jadi ketika kita, makanya ini memberikan pelajaran bagi diri kita masing-masing ya. Jadi setiap mungkin kita melangkah, kita berucap, kita memandang ini mungkin ya dengan tidak disengaja ya. Jadi akhirnya terjatuh pada kesalahan itu mau tidak mau harus kita ikuti di belakang dengan kebaikan. Jadi apa nanti istighfar, apa zikir, apa dengan baca tasbih dan lain sebagainya itu kan perlu sekali memang. Memang itu termasuk barangkali kesalahan yang barangkali kita tidak merasakan, tidak sengaja, tapi orang lain sakit hati. Itu melihat muka. Kadang muka kita itu bermuka manis, masam, kecut, mencibir, muka mencela. Makanya kan Rasulullah pernah menyebut salah satu sedekah itu senyum. Betul. Nah ini gimana? Itu kan paling kecil ya. Betul sekali. Jadi kita coba ya, jadi untuk kita itu menghilangkan sifat-sifat, istilah sifat-sifat, mohon maaf ya, istilah sifat-sifat munafik. Jadi kita belajar untuk diri kita masing-masing ini ya mungkin casing kita ya begini, tapi dalam kita juga lahir kita begini, batin kita artinya apa? Kadang-kadang kita itu ya mungkin ada sesuatu itu terus menyembunyikan, mengumbatkan segala itu dengan mungkin ya dengan wajah yang kecut tadi atau yang tadi tahu. Tapi yang jelas Rasulullah menyampaikan tabassamuka fi wajhi akhika laka sodako. Kau senyum kepada saudara yang bertemu dengan kau itu sudah sodako. Ya apa itu senyumnya yang bagaimana, tapi yang jelas kita belajar kalau ulama-ulama sufi itu ya kita belajar lahir kita ya begini, dohir kita ya begini, tapi batin kita juga begitu. Makanya bukan kita buat-buat, bukan kita bagaimana dan bagaimana. Jadi sodako itu dengan tersenyum saja. Ya apa kita merasa sudah merasa kok ketika ketemu orang tersenyum alhamdulillah, nggak tahu di harga yang bagaimana itu luar biasa. Itu kan senyum aja itu sudah Masya Allah. Makanya dulu masa Rasulullah pernah disebutkan bahwa para sahabat itu seringkali kalau dia ngambil soft sholat itu lebih suka di sebelah kanan. Karena Rasul punya kebiasaan setelah salam itu dia mengarahkan wajahnya, tubuhnya ke kanan sehingga banyak orang ingin melihat wajah Rasulullah. Oh itu kan senyum Rasulullah. Saya saya kadang-kadang mikir, selalu berharap, berdoa semoga Rasul nanti itu ketika nanti di akhirat syukur saya bisa dipertemukan itu, beliau tersenyum lah gitu.
bukan dalam keadaan cemberut atau bahkan memalingkan muka ini. Iya. Makanya kita sebagai umat Rasulullah ini insya Allah masih ada harapan lah untuk itu, Gila, masih ada iya. harapan. Tapi paling tidak kita sendiri juga sekalipun nggak bisa 100%. Jadi coba kita berhadapan atau ketemu dengan siapapun ini jangan sampai, apalagi sampai membuang muka atau Iya. bahasa kita melengos. Oh, itu saya sering gitu. Masya itu, Allah, itu kita harus introspeksi untuk diri kita sendiri saja, nggak usah orang lain. Jadi untuk diri kita sendiri bagaimana. Tapi kalau toh memang kita memang betul-betul nggak tahu atau memang nggak sengaja ya kita mohon maaf. Tapi yang jelas itu mungkin sering dilakukan oleh siapapun. Saya sengaja ya malah. Sengaja. Itu kalau ketemu mahasiswa itu malah marah mesti melengos saya. Pagi-pagi sudah melengos sama istri. Memalingkan muka. Saya tadi mikir di kampus memalingkan. Wah ini padahal itu menyakitkan ya. Saya sendiri sering itu Masya Allah gitu. Ini kecil banget. Belum kata-kata, belum perbuatan. Ini baru wajah yang diem saja. Wajah diem tapi terus memalingkan muka. Itu sudah cukup membuat sakit, tersinggung. Kiai, saya pernah dengar kisah, mohon maaf ini, Sayyidah Aisyah dengan Safiyah. Nanti kita ketika itu nanti saya di segmen berikutnya. Pemirsa TV masih bersama di Jendela Fatwa. Kita jeda sejenak.